Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari grup Cyber Aid. Di sini saya Gloria Carol, juga ada rekan saya, Kak Agnes dan juga Rani. Silakan untuk Kak Agnes dan Rani bisa memperkenalkan diri. Ya baik, halo nama saya Rani. Halo, nama saya Agnes. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai gagasan futuristik dengan topik yang sudah kami pilih, yaitu memahami penyebab anonimitas, pentingnya memahami penyebab anonimitas di sosial media. Untuk presentasi hari ini akan diawali dengan penjelasan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai gagasan yang berisi persoalan mengenai anonimitas, kemudian solusi dari persoalan yang terjadi, pihak yang terlibat dalam implementasi, dan diakhiri dengan langkah strategis implementasi gagasan. Dan presentasi ini nantinya akan ditutup dengan kesimpulan. Untuk bagian yang pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Rani Nadia. Oke baik, terima kasih Gloria. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam penelitian kami. Yang pertama, anonimitas adalah informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui atau teridentifikasi. Dalam pengaplikasiannya, anonimitas masih menjadi perdebatan karena dampaknya ada dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Namun, besar dari anonimitas itu berdampak negatif. Efek negatif yang ditimbulkan akibat anonimitas ini adalah sebuah tindakan brutal yang dapat dilakukan manusia. Fenomena akun anonim terkadang disalahgunakan untuk memberi komentar negatif yang juga dapat menjadi celah untuk melakukan cyberbullying. Masalah lainnya yang dapat ditimbulkan akibat adanya anonimitas ini juga sebagai faktor pemicu agresivitas seseorang dalam berkomentar, sehingga akun anonim dapat menjadi wadah atas kebebasan yang disalahgunakan oleh pengguna sosial media tersebut. Selanjutnya, untuk tujuan, yang pertama ada memberikan informasi mengenai pentingnya memahami penyebab sebuah anonimitas di media sosial. Yang kedua, mengajak para pembaca agar dapat meningkatkan kesadaran dalam menggunakan akun anonim secara baik dan benar. Dan yang ketiga, memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya bersikap bijak dalam bermedia sosial, terutama terkait penggunaan akun anonim, sehingga tidak merugikan pengguna media sosial lainnya. Selanjutnya, untuk manfaat yang pertama, menjadi refleksi bagi masyarakat yang saat ini memiliki akun anonim agar dapat menjaga dirinya untuk terhindar dari efek negatif yang dapat muncul. Dan yang kedua, mengembangkan sikap cermat dalam menggunakan media sosial sehingga bisa mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan orang lain. Baik, saya akan kembalikan kepada Gloria. Baik, terima kasih Rani. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai persoalan yang berkaitan dengan anonimitas. Jadi fitur anonimitas yang sudah banyak ditemui di media sosial itu banyak digunakan sebagai alat dalam mengungkapkan apapun yang diinginkan oleh penggunanya tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ditimbulkan. Kemudian adanya rasa aman ketika tampil anonim di media sosial ini membuat para penggunanya menjadi lupa terhadap batas-batas dalam bermedia sosial, yaitu terkait etika, empati, dan kebebasan berekspresi. Di sini ada 3 persoalan yang sering terjadi yang berkaitan dengan anonimitas, yaitu cyberbullying, pencemaran nama baik, dan penipuan. Di media sosial itu banyak ditemukan kolom komentar yang berguna sebagai tempat berkomunikasi secara terbuka oleh penggunanya. Di kolom komentar tersebut tidak hanya berisi komentar-komentar positif yang membangun, tetapi juga komentar-komentar seperti hujatan, intimidasi, omelan, dan komentar negatif lainnya. Di mana komentar-komentar negatif tersebut biasanya dilontarkan oleh pengguna akun-akun anonim. Semua komentar negatif tersebut itu dapat mengarah pada cyberbullying. Kemudian anonimitas di media sosial ini juga
anonimitas media sosial ini juga digunakan pengguna karena pengguna merasa lebih nyaman untuk tampil tanpa diketahui identitas aslinya, sehingga mereka bisa merasa lebih bebas dan lebih aman dalam mengekspresikan pendapatnya seperti itu. Tapi memang pada akhirnya anonimitas ini bisa disalahgunakan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi dari permasalahan terkait anonimitas ini. Untuk solusinya yaitu yang pertama, perlu adanya pembinaan secara aktif terkait kebijakan dalam bermedia sosial. Jadi dengan masyarakat bersikap bijaksana dalam bermedia sosial, maka pengguna media sosial ini akan mengetahui batasan-batasan yang harus dilakukannya dalam bermedia sosial, termasuk etika dan moral yang perlu disadari dan dilakukan ketika berekspresi di media sosial, terutama apabila ingin menggunakan akun-akun anonim. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan nilai kesopanan dalam menggunakan media sosial. Pengguna media sosial perlu memegang teguh nilai kesopanan dalam bermedia sosial, karena dengan mengaplikasikan nilai kesopanan ini, terutama ketika menggunakan akun anonim, akan membantu meminimalisir terjadinya hal-hal negatif seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu terkait dengan cyberbullying, pencemaran nama baik maupun juga penipuan. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak. Oke, baik, terima kasih Gloria. Sekarang kita akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi. Pertama, ada masyarakat, pemerintah, dan Direktorat Tindak Pidana Cyber. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, masyarakat ini harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara penggunaan sosial media yang baik. Bukan hanya tentang penggunaan akun anonim saja, tapi secara luas tentang penggunaan akun sosial media yang baik. Pemerintah dan Direktorat Tindak Pidana Cyber harus bekerja sama untuk menciptakan atau menyelenggarakan penyuluhan tentang penggunaan sosial media, atau khususnya tentang apa sih dampak dari bahaya dan penggunaan akun anonim ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah strategis, yaitu pemberian penyuluhan tentang pengertian anonimitas serta dampak yang ditimbulkan, lalu sanksi tegas sesuai undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini untuk pemberian penyuluhan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan juga harus bekerja sama dengan kepolisian divisi cyber, tindak pidana cyber. Lalu untuk pemberian sanksi, pemerintah juga harus bersikap tegas untuk menciptakan undang-undang yang dapat menindak tegas para pelaku yang menggunakan akun anonimitas agar dapat ditindak. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat adalah mayoritas masyarakat Indonesia ini masih menganggap anonimitas itu sebagai ruang kebebasan untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan atau mereka dapat bertindak semaunya. Seperti mereka mengutarakan ujaran kebencian dalam kolom komentar, atau bahkan mereka memposting hal-hal hoax yang dapat menimbulkan mungkin pencemaran nama baik bagi seseorang, karena hal tersebut tidaklah benar. Lalu kita juga mendapat melihat bahwa masyarakat Indonesia tidak mengetahui dan masih awam tentang apa sih itu anonimitas, apa sih dampak negatif dan dampak positifnya gitu. Jadi di sini dibutuhkan peran penting dari pemerintah yang harus bekerja sama dengan divisi-divisi lain seperti polisi divisi cyber untuk menyelenggarakan tentang penyuluhan penggunaan sosial media secara baik dan benar, dan juga apa sih anonimitas dan dampaknya. Sekian dari kami kelompok 8 Cyber 8. Jika ada pertanyaan dapat langsung tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih.